itulah iman kami di hadapan Engkau ya Bapa. Kami beriman kepada Tuhan yang setia. Kami beriman kepada Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna bagi setiap kami. Apapun keadaan kami hari ini, kami berkata terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Dan kami percaya ada pesan Tuhan yang akan kami terima pada pagi hari ini. Kami bawa pulang. Kami mendapatkan remanya dan kami bawa di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Biarlah kami boleh menjadi wanita-wanita Laskar Kristus. Di tengah kehidupan dunia yang tidak semakin mudah, kami tetap bersinar terang. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami percaya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dan juga setiap wanita di tempat ini yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan daripada jamahan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Shalom semuanya. Terima kasih buat tim PAW. Shalom ibu-ibu semuanya. Hari ini kita peringati Hari Kartini ya. Wanita itu tetap berjuang dalam keadaan apapun. Ya, itu yang kita ingat dengan Ibu Kartini ya. Hari ini dengan tema keluarga. Saya bawa dalam doa ketika Bu Winda, saya enggak tahu Bu Winda yang mana ya. Oh, lagi izin. Oke Bu Winda, WA saya Bu. Temanya adalah tema yang berhubungan dengan keluarga. Ibu, judul khotbahnya apa? Dan saya bilang, saya minta waktu untuk saya bawa di dalam doa gitu ya. Dan Tuhan memberikan saya satu tema, yaitu ketika hidupku sulit, mungkinkah kita memberikan warisan? Amin, saudara ya. Hari-hari ini kehidupan tidak semakin mudah. Dan kita berpikir bahwa warisan itu hanyalah tugas seorang ayah. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, hari ini kita akan belajar bahwa memberikan warisan kepada keturunan kita itu bukan hanya tugas dari seorang ayah. Tetapi kita juga sebagai seorang wanita, kita tidak mau tinggal diam. Kita turut ambil bagian karena apa? Karena itu memang adalah tugas kita sebagai seorang ibu. Amin ya. Ketika hidupku sulit, mungkinkah memberikan warisan? Jawabannya apa? Mungkin enggak? Mungkin. Ada yang bilang enggak mungkin? Mungkin. Kenapa kok mungkin? Kenapa? Oh iya, luar biasa ya. Wanita-wanita di tempat ini saya percaya takut akan Tuhan, suka baca firman ya. Nah, ketika hidup kita sulit, mungkin enggak kita memberikan warisan? Jawabannya mungkin. Karena apa? Karena yang kita berikan itu adalah warisan rohani. Hari ini mari kita belajar menjadi wanita-wanita yang hidup di dalam Kristus. Pikiran dan hati kita bukan hanya diletakkan kepada warisan jasmani, bukan hanya mengejar berkat jasmani, karena kita percaya setiap anak-anak kita, setiap keturunan kita, berkat itu sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan berkat itu ada di atas kepala orang benar. Bukan kita yang mengejar berkat, tetapi berkat itu yang mengejar kita karena Tuhan sudah menyediakan bagi setiap kita. Dan kita percaya keturunan kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah, bagian kita hari ini adalah memberikan warisan rohani. Ya. Pengkhotbah juga mengatakan, pengkhotbah berkata bahwa Salomo ini punya harta yang luar biasa. Tidak ada satupun orang yang kekayaannya itu melebihi Salomo mulai zaman dahulu sampai hari ini. Tidak ada yang bisa melewati kekayaan Salomo. Tetapi Salomo pun berkata bahwa semuanya itu sia-sia. Sekalipun aku punya harta begitu banyak, ketika nanti aku meninggal, harta ini aku berikan kepada keturunanku. Aku pun juga tidak tahu apakah nanti keturunanku akan menggunakan uang ini dengan bijak, ataukah justru nanti keturunanku yang akan menghabiskan harta yang sudah aku miliki selama aku hidup. Dan itu pun dia berkata semuanya itu sia-sia.
Jadi mari hari ini kita belajar bahwa kita memberikan warisan kepada keturunan kita adalah warisan rohani, berkat rohani yang kita berikan. Amin, saudara ya. Nah, ketika masa sulit, apakah bisa kita memberikan warisan rohani itu? Justru di masa-masa yang sulit itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bisa memberikan keteladanan kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita merespon masalah yang kita hadapi, itu anak-anak itu akan melihat. Anak-anak itu bukan hanya mendengar, tetapi mereka justru melihat. Betul ya? Melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan. Nah, justru di situ ketika kita menghadapi pergumulan, ingat bahwa ini adalah waktu yang terbaik, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan yang tidak bisa kita lewatkan untuk apa? Kita memberikan warisan rohani. Jadi bukan halangan, pergumulan, masalah, kesulitan, bukan halangan bagi kita untuk memberikan warisan rohani, tetapi justru itu kesempatan emas yang harus kita raih, memberikan contoh keteladanan bagaimana kita harus mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Amin ya. Apa itu saudara? Mari kita buka di dalam Rut pasal 1. Rut pasal 1. Ayat 7 sampai 18. Kita baca terlebih dahulu ayat 7 sampai 9. Rut pasal 1 ayat 7 sampai 9. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi apa saudara? Mereka menangis dengan suara yang keras. Nah, ini adalah ceritanya seorang mertua yang bernama siapa? Naomi. Naomi adalah seorang mertua yang baik. Dia mengasihi menantu-menantunya. Naomi ini bukan mertua yang egois ya. Sehingga apa? Dia menyuruh menantunya itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Bahkan ketika dia menyuruh menantunya pulang, dia tidak lupa untuk mendoakan mereka. Agar apa? Tuhan menyertai mereka. Dia juga berdoa agar menantunya itu nanti satu saat bisa menikah, mendapatkan suami kembali gitu ya. Aduh, ini mertua yang ideal ya, mertua yang baik, yang tidak mementingkan dirinya sendiri tetapi mementingkan kehidupan menantunya. Saya pun juga punya mertua yang baik ya. Mertua saya perempuan, saya dulu pernah bersaksi di sini ketika saya menghadapi pergumulan rumah tangga dengan suami ya. Mertua saya perempuan berkata gini, "Sudah Debbie, walaupun Romi itu anak mama ya, walaupun kamu itu menantu mama, tapi sudahlah, memang suamimu itu sudah tidak bisa. Lebih baik kamu ceraikan saja dia, tapi kamu nggak boleh pergi loh dari rumah ini. Kamu tetap tinggal di sini. Nanti mama yang cari jodoh buat kamu biar kamu nikah lagi." Gitu ya. Wah, langsung ibu-ibu di sini, waduh, dapat mertua di mana ya seperti itu. Walaupun itu tidak sesuai dengan kebenaran firman ya saudara, tetapi saya melihat bahwa hati mertua saya itu benar-benar mengasihi saya. Ya, dia mengasihi saya seperti anaknya sendiri. Jadi dia tidak terima gitu ya. Nah, padahal waktu itu suami saya masih hidup ya. Puji Tuhan, tidak dilakukan. Amin. Karena dalam kehidupan kita harus belajar semuanya itu belajar dari kebenaran firman ya. Nah, mari kita baca kembali ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Ternyata Orpa sama Rut ini menangis dan mereka menolak untuk meninggalkan Naomi. Ayat 11, tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti?" Itu ya. "Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami.
Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepadaku. Sekali lagi Naomi ini menjelaskan kepada menantunya bahwa tidak ada satu hal yang baik yang bisa Naomi berikan kepada mereka. Ya, bahkan Naomi ini berkata gini, udah pulang aja. Karena apa? Ini adalah urusanku dengan Tuhan. Tangan Tuhan teracung kepadaku. Ini masalah pribadiku, bukan masalahmu. Jadi engkau bebas untuk pergi. Nah, kita tahu bahwa seorang istri tidak terikat lagi ketika suaminya sudah meninggal. Jadi Orpa dengan Rut ini mereka bebas untuk pergi. Tetapi sekali lagi saudara, mari kita baca di ayat yang 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Orpa mengundurkan diri, dia pamit karena apa? Mungkin Orpa ini sudah mulai berpikir ya, kesusahan, iya benar juga ya. Nggak bisa apa-apa ini nanti gimana ikut mertua, walaupun mertuanya baik hati, tapi gimana nanti akan ada kesusahan di depan. Dan mungkin Orpa berpikir memang benar apa yang dikatakan Naomi. Ketika aku pulang ke rumah orang tuaku, di sana ada kenyamanan. Aku bisa mendapatkan kenyamanan di rumah orang tuaku, di bangsaku sendiri. Tetapi tidak dengan Naomi. Sehingga akhirnya Orpa pamit diri, dia memilih untuk pulang. Tetapi Rut tidak bergeming. Amin. Dan ini sudah kedua kalinya Naomi itu suruh mereka pulang. Rut tidak bergeming. Bahkan di dalam ayat yang ke-15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Naomi berkata, Rut gak usah sungkan gitu ya. Iparmu sudah pulang, kamu juga ikut aja seperti iparmu, kamu pulanglah. Tetapi kata Rut, apa saudara? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ya, luar biasa. Dari sini kita lihat bahwa Rut ini tetap memegang kepada komitmennya. Dia berkata bahwa apa? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali aku berkata aku tidak akan tinggalkan engkau, maka itulah yang akan terjadi dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Yang bisa memisahkan aku dengan engkau hanyalah maut. Luar biasa, komitmen seorang menantu kepada mertuanya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Rut? Menjadi seorang wanita, seperti itulah seharusnya kita di hadapan Tuhan. Yaitu apa yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita. Iman yang seperti apa? Tentang kesetiaan, iman yang setia. Karena tanpa kesetiaan semuanya itu akan sia-sia. Firman Tuhan mengatakan jangan engkau mengawali dengan roh dan kemudian mengakhirinya dengan daging. Di sini berbicara tentang kesetiaan. Dan Rut ini menjadi teladan bagi setiap kita. Tidak ada tertulis bahwa kita harus setia kepada mertua sekalipun suami kita sudah meninggal. Tidak ada. Tetapi disitulah Rut melakukannya. Dia melakukan lebih daripada apa yang diminta. Dan kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan yang hidup. Rut adalah keturunan bangsa Moab. Tetapi sejak dia mengikuti dari situ, sejak dia mengikuti Naomi, Rut itu belajar tentang Tuhan yang hidup. Dan dia berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan mertuanya sendirian. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini kita benar-benar memegang kesetiaan, berkomitmen di hadapan Tuhan?
mudah buat kita berkata, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita sudah tidak ibadah di tempat ini, kita pulang ke rumah, kita menghadapi kenyataan, pergumulanmu belum selesai, bahkan semakin hari semakin besar, engkau melihat semua itu jalan tertutup. Apakah engkau masih tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus selamanya? Apakah kita tetap pegang komitmen, apapun yang terjadi, aku tidak akan tergoda oleh godaan dunia, sekalipun itu kenyamanan yang ditawarkan, aku tidak akan pernah meninggalkan Yesus hanya untuk kenyamanan yang sementara. Itu yang harus kita berikan kepada anak-anak. Karena apa? Semakin hari tantangan itu semakin besar, godaan juga semakin besar, betul? Kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita 24 jam. Tetapi apa yang bisa kita bekali kepada mereka adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang setia, iman yang bukan hanya menunggu meminta berkat daripada Tuhan, tetapi iman yang berkata, apapun yang terjadi, sekalipun itu ketidaknyamanan, sekalipun dagingku harus menangis, aku akan tetap mengikut Tuhan sampai akhir kehidupanku. Amin. Beda dengan Orpa. Orpa ini dia setengah jalan, ya. Orpa ini sayang enggak dia sama Naomi? Sayang. Terbukti dia enggak langsung meninggalkan, ya. Setelah 2 kali baru Orpa ini meninggalkan. Dia adalah seorang menantu yang mengasihi mertuanya. Tetapi kasih Orpa kepada Naomi tidak cukup besar untuk dia rela meninggalkan negerinya buat seorang Naomi. Demikian juga saudara dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang Kristen itu yang salut sama Tuhan. Banyak kita orang percaya kagum sama pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi tidak mau meninggalkan hal-hal yang disenanginya. Tidak mau meninggalkan zona nyamannya demi Kristus. Hari ini kalau kita hanya ikut Tuhan hanya untuk zona nyaman. Kita tidak meninggalkan warisan rohani. Kita tidak meninggalkan iman yang benar kepada Tuhan. Kalau kita hanya berkata sama anak-anak kita, ikut Tuhan hidupmu pasti enak. Ikut Tuhan hidupmu pasti diberkati. Ikut Tuhan engkau akan diangkat tinggi. Ya memang, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di dalam segala sesuatu itu ada proses. Yang terpenting adalah bagaimana kita mewariskan kepada anak-anak kita. Ketika proses itu terjadi, iman itu tetap berjalan dengan kesetiaannya. Karena kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Kenapa kok kita berkomitmen di hadapan Tuhan? Karena kita tahu dia sudah mati buat saudara dengan saya. Nyawa Tuhan berikan. Maka ketika kita menghadapi proses pergumulan, tidak mungkin Tuhan itu tinggalkan sendiri. Sama seperti lagu yang tadi kita naikkan di hadapan Tuhan. Sekalipun gunung itu tidak berpindah, tapi aku percaya rencanamu adalah yang terindah. Sekalipun doa-doaku belum dijawab, tetapi aku tetap beriman kepada Tuhan yang setia. Tuhan yang setia itu yang kita harus bagikan kepada anak-anak. Engkau tidak bisa ikut Tuhan kalau hanya untuk cari zona nyaman. Berkat Tuhan itu pasti ada. Amin. Karena Tuhan selalu berkata Tuhan itu akan mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir sama Tuhan. Yang perlu kita khawatirkan apakah hari ini benar-benar kita berkata Tuhan aku mau setia sampai akhir. Dan kasih yang sejati kepada Kristus itu akan ditunjukkan ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi kesulitan. Kita akan berkata, apapun godaan itu di luar, aku akan tinggalkan semuanya itu. Hanya untuk aku bisa mengikut Kristus. Dan ini adalah komitmen yang Ruth ajarkan kepada kita. Inilah warisan yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak. Untuk kita bisa berkomitmen ketika kita di zona nyaman, itu gampang sekali, mudah sekali. Tetapi memegang kesetiaan. Ketika semuanya kelihatan tidak ada jalan. Ketika seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Disitulah iman kita diuji. Apakah engkau benar-benar setia kepada Tuhan? Apa yang bisa menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan? Tidak ada lain, hanya kasih. Amin. Kasih yang membuat kita setia kepada Tuhan.
kasih kita kepada Tuhan yang membuat kita rela meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kasih ini membuat kita apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita komitmen kepada Tuhan, maka di situ pula kita komitmen kepada keluarga kita. Ketika suami menghadapi pergumulan, apakah kita tetap setia? Ketika anak-anak sedang di masa-masa sulit, mungkin anak-anak melakukan hal-hal bodoh yang bisa membuat kita malu. Apakah engkau tetap ada di sana mengasihi anakmu dengan kasihmu yang tidak berkurang? Di situ kesetiaan kita sedang diuji. Tapi ketika saudara bisa membuktikan kesetiaan saudara di masa-masa sulit, ketika suami sedang terpuruk, engkau berkata, enggak apa-apa, ayo engkau enggak sendirian, ada aku yang bersama, mari kita hadapi berdua. Ketika anak-anak sedang dalam kesulitan, engkau berkata, enggak usah malu nak. Apapun yang engkau lakukan itu memang bodoh. Apapun yang engkau lakukan memang itu tidak berkenan. Tetapi kasih mama kepadamu tidak berkurang. Karena aku mengasihi engkau bukan karena apa yang engkau lakukan, tetapi karena engkau adalah anak yang keluar daripada rahimku. Amin. Sama seperti Tuhan. Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan sudah membuktikan dia mengasihi kita ketika kita dalam keadaan yang berdosa. Amin, saudara. Hal yang demikian, komitmen kita di hadapan Tuhan, itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Iman yang berkomitmen. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengikut Yesus. Tetap setia sekalipun menderita. Karena apa? Kesetiaan itu berbicara tetap teguh dalam segala situasi. Dan itulah yang dinamakan kemurnian iman yang dicari oleh Tuhan pada saat-saat ini. Kepada setiap orang percaya. Amin. Tuhan berkata, ketika nanti dia datang, apakah dia akan mendapati iman di muka bumi ini? Iman yang seperti apa? Iman yang murni di hadapan Tuhan. Dan kita percaya ketika kita punya kemurnian iman, disitulah kekuatan kita menghadapi segala sesuatunya. Amin. Iman yang seperti apa lagi? Iman yang mengajarkan kepada anak-anak bahwa apa? Hidup ini tentang Kristus bukan tentang kita. Amin, saudara. Naomi itu enggak bisa berikan apa-apa buat Ruth, betul? Naomi sudah ngomong terus terang, enggak ada lagi yang baik daripada aku. Sudah enggak usah tunggu gitu ya. Tetapi justru ketika Naomi berkata seperti itu, membuat Ruth ini menangis. Ruth itu tidak berpikir ulang, tetapi justru perkataan Naomi yang berkata, tidak ada hal baik yang bisa aku berikan kepadamu. Justru perkataan ini membuat Ruth itu menangis. Kenapa? Karena justru itu menjadi peneguhan buat seorang Ruth bahwa apa? Aku tidak akan pernah meninggalkan Naomi. Kok bisa? Coba kalau kita, ya gitu. Mungkin kita mikir, iya ya, jangan-jangan kita seperti Orpa. Ketika dikatakan tidak ada hal yang baik, Orpa mulai berpikir, iya benar juga ya, tidak ada hal yang baik. Ini mertua sudah tua, sudah lanjut usia, dia tidak bisa nikah lagi. Sekalipun mau nikah, mau punya anak, aduh masih harus nunggu 20 tahun lagi. Nggak mungkin, aku juga sudah tua nanti. Nah itu yang dilakukan oleh Orpa, tetapi Ruth tidak. Kenapa? Karena Ruth tahu bahwa hidupnya bukan tentang dia lagi, tetapi hidupnya adalah tentang Kristus. Amin. Iman kalau hanya untuk diri sendiri tidak ada gunanya. Iman pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu bukan iman. Iman adalah kita menyadari bahwa sejak kita dibaptis, kita terima Tuhan Yesus. Maka sejak itu pula hidup kita bukan tentang kita lagi, tetapi semuanya tentang Kristus. Ruth itu tidak lagi dia mempersoalkan jika Naomi tidak bisa berikan apa-apa. Karena apa? Dia tahu. Hidup bagi Kristus, hidup bagi orang lain, hidup itu memberi, bukan menerima. Bahkan Ruth bersedia menderita bersama dengan Naomi. Saudara, kalau kita benar-benar meresapi apa yang dilakukan oleh Ruth, ini luar biasa, enggak mudah saudara untuk bisa prakteknya. Bagaimana kita berkomitmen, kita berkata enggak apa-apa, biarkan aku menemani engkau, biarkan aku juga ikut menderita bersama dengan engkau. Seberapa kita bisa berkata seperti itu di hadapan Tuhan? Sering kalinya kalau kita menghadapi pergumulan, kita protes sama Tuhan. Betul?
Kita maunya itu bebas, tapi hari ini kita diteguhkan kembali oleh kebenaran firman. Tuhan berkata bahwa apa? Hidupmu itu bukan tentang engkau lagi, tetapi tentang Kristus. Sehingga apa? Tidak ada lagi kebebasan seperti yang kita inginkan. Tetapi kebebasan kita adalah kebebasan di dalam Tuhan. Yaitu apa? Kita merdeka bukan untuk melakukan hal-hal dosa. Kita merdeka bukan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi kita dimerdekakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kehidupan kita. Amin. Ada contohnya di dalam kebenaran Alkitab, yaitu siapa? Samuel. Samuel ini dia enggak punya kebebasan, saudara. Karena apa? Sejak di dalam kandungan, Samuel ini sudah diserahkan oleh ibunya untuk melayani Tuhan. Betul? Sehingga ketika dia sejak kecil, dia sudah diasingkan. Dia enggak hidup lagi dengan orang tuanya, enggak hidup lagi dengan sanak keluarganya. Dia hidup diasingkan. Dia hidup bersama dengan Imam Eli. Itu yang pertama, dia sudah enggak bebas sejak dia di dalam kandungan. Dan ketika dia sudah hidup bersama dengan Imam Eli, di situ Tuhan itu panggil dia, ya. Dalam satu malam kemudian Tuhan itu panggil Samuel sebanyak 3 kali. Dan kemudian Tuhan ini berbicara kepada Samuel tentang apa? Nubuatan yang harus Samuel sampaikan kepada Imam Eli tentang anak-anaknya. Bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli karena mereka berlaku tidak benar di hadapan Tuhan, gitu ya. Dan kemudian Imam Eli berkata apa? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Samuel ini belajar. Kenapa? Kok Tuhan ini berbicara kepada Imam Eli melalui Samuel? Karena Tuhan sedang mengajarkan Samuel, hidup ini bukan tentang dia, tetapi tentang Kristus. Yang pertama, dia harus diasingkan dari orang tuanya. Kira-kira kalau tinggal dengan orang tua, dengan tinggal dengan orang lain, mana yang lebih enak? Lebih enak sama orang tua, gitu ya. Mau apa-apa bebas, lapar tinggal teriak, "Ma, lapar," gitu ya. Kalau disuruh mandi, "Ayo mandi," "Nggak mau, nanti aja," gitu kan ya, masih bisa. Tapi kalau sama orang, nggak bisa, puhau isu. Ada yang nggak sungkan, "Nggak apa-apa, Bu." Aduh, itu berarti nggak punya malu ya. Nggak ada di tempat ini. Nah, Samuel itu ditempatkan di tempat yang demikian oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, "Ayo Samuel, sekarang aku akan pakai engkau. Engkau sampaikan nubuatanku ini kepada Imam Eli." Samuel ini adalah orang yang mengasihi, menghormati, menghargai Imam Eli seperti orang tuanya. Ya. Dan ketika dia harus menyampaikan nubuatan Tuhan yang gak enak, kira-kira itu gampang gak? Saudara, dia dibesarkan, dididik sama Imam Eli. Terus disuruh kasih nubuatan yang gak enak dari Tuhan. Dia bisa gak berpikir, aduh nanti kalau aku ngomong sama Imam Eli, nanti dikatain aku anak yang gak tahu balas budi. Aku anak yang gak tahu diri gitu ya. Tetapi dia belajar untuk apa? Hidup ini bukan tentang dia, tetapi hidup ini tentang Kristus. Dia diajarkan oleh Tuhan, engkau melakukan bukan apa yang mau engkau lakukan. Engkau melakukan bukan apa yang membuatmu itu nyaman. Tetapi engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun itu tidak nyaman buat engkau. Dan Samuel itu melakukan. Dan setelah Samuel ngomong sama Imam Eli bahwa Tuhan akan menghukum anak Imam Eli berkata apa? Dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Sekali lagi Samuel ini belajar dari Imam Eli. Bahwa apa? Ketika Imam Eli menerima Tuhan akan menghukum anaknya. Imam Eli tidak protes. Tapi Imam Eli berkata, dia Tuhan, biarlah dia perbuat apa yang dipandangnya itu baik. Sekali lagi Samuel belajar, iya. Bahwa hidup ini tentang Kristus. Jadi apapun ketetapan Tuhan, itu yang harus terjadi di dalam kehidupanku. Sekalipun itu menyakitkan buat daging kita. Amin. Kita belajar bahwa di dalam ketidaknyamanan, Injil tetap harus diberitakan melalui kehidupan kita. Ada sebuah kesaksian saudara, mungkin saudara juga pernah lihat ya di sosmed. Ada seorang muda, mungkin dia sekitar umur 27 tahun. Seorang pemuda, dia sakit autoimun. Tapi kemudian satu kali dia berkata seperti ini, I stop asking God
to heal me. Dia berkata, aku berhenti meminta Tuhan untuk menyembuhkan aku. Kalau dia berkata, aku berhenti meminta Tuhan untuk menyembuhkan aku, artinya sebelumnya dia sudah pernah meminta enggak? Sudah. Tetapi dia berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena di situ dia mulai menyadari bahwa hidup dia bukan tentang dia lagi, tetapi hidup itu tentang Kristus. Pemuda ini belajar melalui pergumulan yang ada di dalam kehidupannya. Sakit autoimun itu enggak mudah, enggak enak. Saya juga baru tahu, oh ternyata sakit autoimun tuh segininya ya. Dia pagi harus bekerja ya. Dia adalah seorang entertain ya. Jadi kalau pagi siang dia diundang oleh banyak orang di dalam satu ruangan gitu ya, dia naik di atas mimbar, dia entertain, saya enggak tahu apa yang dia lakukan. Setelah selesai dari acara, dia harus cepat-cepat kemana? Ke rumah sakit, dia diinfus, dia disuntik, dia minum obat, dia melakukan serangkaian perawatan, pulang sampai rumah, dia istirahat, besok pagi dia harus lagi kerja lagi, enggak mudah jadi dia. Tetapi di situ dia berkata, aku berhenti meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan aku. Bukan karena aku enggak punya iman, kalau Tuhan itu enggak bisa sembuhkan, enggak. Aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan sampai hari ini. Tetapi aku belajar bahwa hidupku bukan tentang aku lagi. Bahwa hidupku bukan tentang apa yang menjadi keinginanku dan Tuhan harus melakukannya. Tetapi justru aku belajar bahwa aku harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan aku masih harus terus berproses dalam sakitku ini. Maka dia berkata, kerjakanlah Tuhan apa yang harus engkau kerjakan. Lanjutkan Tuhan, jangan pernah berhenti. Amin, saudara. Ya, hidup ini tentang Kristus, bukan tentang kita. Dan dia berkata, untuk menyembuhkan buat Tuhan itu gampang. Tetapi aku diingatkan kembali bahwa ketika Tuhan turun ke dunia, dia mati di atas kayu salib, dia tidak menjanjikan kenyamanan. Tujuan utama Tuhan adalah pertobatan. Dan ketika aku menghadapi sakit autoimun ini, maka responku yang benar adalah apa? Aku bertobat. Bertobat dari apa? Dari keinginan hati yang ingin sembuh. Dia belajar, apakah aku sembuh ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Kalau memang Tuhan masih berkata, belum waktunya untuk sembuh. Dan dia berkata, terima kasih Tuhan. Dia belajar. Hidup ini bukan tentang dia, tetapi tentang Kristus. Dan dia berkata, sekalipun aku mengalami penderitaan, tetapi di dalam sakitku, berita Injil harus tetap dikumandangkan. Dan saya melihat bahwa dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dia diundang sana sini hanya untuk apa? Bersaksi bagaimana dia bisa melalui proses yang tidak mudah. Dan disitulah dia berkata, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan dan penghiburan di dalam hidupku. Kalau hari ini aku ada, walaupun masih dengan sakit autoimun itu belum pergi, disitulah engkau bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang hidup, dia benar-benar nyata di dalam kehidupanku. Dan kehidupannya memenangkan banyak jiwa, saudara. Amin. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang kita, artinya jadi seorang istri, jadi seorang mama, kita harus apa? Suka berdoa. Kita harus berdoa, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu buat keluargaku? Apa yang menjadi kehendak-Mu buat anak-anakku? Disitulah fungsi seorang istri, seorang mama. Kita menjadi pendoa syafaat, kita mendidik, membesarkan anak-anak kita seturut dengan kehendak-Nya. Amin, saudara. Warisan itu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Hidup kita berkata apa? Apapun yang terjadi, kebenaran itu harga mati. Karena apa? Hidup itu adalah Kristus, bukan tentang kita. Dan kita tahu kalau hidup kita itu bukan tentang kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bayangin ya, Kristus yang ada di dalam kita. Maka apa yang keluar dari diri kita itu adalah hal-hal yang baik. Perkataan kita adalah perkataan berkat.
Perkataan kita adalah perkataan yang membangun iman. Perkataan kita adalah perkataan yang membuat orang itu semangat semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Bukan perkataan yang putus asa. Jadi ketika suami ada di dalam masalah, apa yang kita katakan? Gak apa-apa, ayo kita bangkit lagi. Ketika anak dalam pergumulan, engkau gandeng anakmu, engkau peluk anakmu, ayo nak. Mama ada bersama dengan engkau. Kita melewati bukan hanya berdua, tetapi kita melewatinya bertiga bersama dengan Kristus. Amin, saudara. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus. Karena itu apa? Iman itu harus berpusat kepada Yesus, kepada kebenaran Injilnya, bukan kepada diri kita sendiri. Iman yang seperti apa? Iman yang berani menghadapi tantangan. Ketika Ruth ini memutuskan untuk mengikuti Naomi, Ruth itu sadar bahwa dia akan menghadapi kesulitan. Dia sadar sepenuhnya bahwa ke depan dia akan menghadapi tantangannya. Ruth itu tahu dengan segala resiko yang harus dia hadapi. Tetapi dia berani untuk menghadapi segala tantangan. Dan itulah iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang berani menghadapi tantangan sebesar apapun. Sekalipun itu mengoyakkan seluruh zona nyaman kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Apakah iman kita hari ini iman yang berkata, asal ada Tuhan itu cukup bagiku. Amin, saudara. Hari ini itu yang engkau ajarkan kepada anakmu. Ketika kita menghadapi pergumulan, engkau tidak putus asa. Di situ anakmu akan tanya, mama kok bisa kuat seperti hari ini? Mama kok bisa ya tidak putus asa? Mama kok selalu semangat? Di situ dia berkata, karena aku beriman kepada Tuhan yang hidup. Kalau kita beriman kepada Tuhan yang hidup, kita tidak akan takut kepada tantangan. Karena apa? Tuhan yang hidup, yang akan menyertai kita, yang akan memampukan kita. Dan dia juga lah yang akan menolong dan membukakan setiap pintu-pintu yang sedang tertutup. Bukan kita tetapi Tuhan. Amin ya saudara. Jadi hari ini ketika mungkin suami berkata, "Mah, sekarang usaha lagi sulit. Ya, gimana ini?" Jadi kita harus mengencangkan ikat pinggang. Apakah saudara, apa reaksi saudara? Saudara berkata, "Yes," gitu ya, ibu luar biasa. "Yes, enggak apa-apa." Karena apa? Selama kita masih sama-sama, selama ada Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Yang perlu kita kencangkan ikat pinggang kita. Mungkin perasaanmu enggak enak. Ya, ketika anak saya sedih, dia curhat sama saya berkata apa? "Nak, hari ini perasaanmu itu sedih. Iya, engkau ingin menangis, menangislah. Tetapi satu hal yang mama tahu, kehidupanmu akan baik-baik saja." Ketika engkau hari ini sedih, engkau menangis, menangislah di dalam Tuhan. Bawalah apa yang menjadi kesesakan hatimu, bawalah di dalam Tuhan. Engkau ngomong sama Tuhan dan percayalah kelegaan itu akan Tuhan berikan. Tapi satu yang menjadi jaminan, mama percaya hidupmu akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapapun engkau terpuruk hari ini. Ada Tuhan, ada pengharapan. Dan dia Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu kalau kita ingin ya menjalani proses sampai di titik kita mengalami kemenangan. Apalagi Tuhan. Tuhan itu mati di atas kayu salib bukan untuk melihat kita kalah terhadap masalah. Tetapi Tuhan ngomong, dia mati di atas kayu salib, dia berkata, "Ayo engkau tidak sendiri. Aku yang bersama dengan engkau, aku yang menjamin kemenangan itu." Jadi kemenangan itu bukan karena kita, tetapi kemenangan itu dari Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita datang kepada Tuhan, gandeng tangannya dan percayalah kemenangan itu menjadi jaminan buat saudara dengan saya. Amin, saudara. Coba kita baca di dalam 2 Korintus 12. Ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa saudara? "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow saudara, Paulus nih orang yang luar biasa. Dia tidak berkata aku senang di dalam happy, zona nyaman, enggak. Tetapi dia berkata aku senang dan rela. Artinya apa? Dia melakukan semuanya itu tidak bersungut-sungut. Kadang-kadang kita begini, ya sudahlah pasrah, habis tidak bisa diubah keadaan. Tetapi kita melakukannya bukan dengan kerelaan hati. Melakukannya dengan apa? Bersungut-sungut. Karena ya sudah, gimana Bu? Ya sudahlah Bu, mau ya apa lagi? Ya sudahlah dijalani. Rasanya itu putus asa. Karena apa? Berserah sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi Paulus enggak. Dia berkata, aku senang dan rela. Artinya dia melakukan proses demi proses itu tetap dengan sukacita. Tidak bersungut-sungut. Karena apa? Karena Paulus tahu bahwa kehidupan ini adalah kehidupan di dalam kasih karunia. Kasih karunia artinya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memampukan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang saudara dengan saya perlukan. Yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Dan justru Paulus berkata, ketika aku lemah di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, bahkan di dalam penganiayaan dan kesesakan. Justru disitulah orang akan melihat bahwa apa? Kenapa Paulus kok tetap bisa kuat? Kenapa Paulus tetap bisa berdiri tegak? Di situ dia akan menjawab, karena aku hidup di dalam kasih karunia. Karena Tuhan ada bersama dengan aku. Dan di sanalah berita Injil itu disampaikan. Amin saudara. Ketika engkau mengalami pergumulan hari ini kesempatan untuk apa? Untuk kau memberikan warisan iman kepada anak-anak. Iman yang hanya percaya kepada Allah dan kebenaran firman Tuhan tanpa syarat. Ya, menjadikan tantangan dan masalah sebagai apa? Kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan alasan untuk kita berputus asa. Sehingga dikatakan kita orang percaya lebih daripada pemenang. Karena apa? Apapun keadaan kita, entah kita di lembah kekelaman atau apapun, orang lain berkata engkau mati. No, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dan yang menjadikan kita pemenang karena apa? Kasih Tuhan itu tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan maut pun tidak bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Jadi kalau kita ngomong dan kita melakukan hal itu, anak-anak itu nanti ke depan. Sekalipun kita sudah tidak ada, kita sudah berpulang semuanya. Percayalah ketika anak-anak punya iman yang berakar kuat, kehidupan mereka akan baik-baik saja. Menghadapi badai sebesar apapun, engkau bisa beristirahat dengan tenang. Amin saudara. Bukan hanya berkat jasmani, tapi kalau tidak punya iman yang berakar kuat, dia akan goyang. Tetapi kalau orang punya iman yang berakar kuat, mau badai sebesar apapun, imannya yang akan mengalahkan badai itu. Amin saudara. Ya. Yang kedua adalah apa? Yang pertama tadi iman, yang kedua berbicara apa? Karakter. Amin. Karakter yang apa? Rendah hati dan pekerja keras. Ya. Apakah hari ini kita menjadi seorang istri yang rendah hati di hadapan suami? Apakah kita menjadi seorang ibu yang rendah hati di hadapan anak-anak kita? Apakah kita itu kalau ada masalah perlu suami, tolong ya ma please, baru kita mau tolong. Atau anak-anak sampai merengek-ngerengek baru kita mau tolong. Apakah kita berkata sama suami sama anak-anak, kamu itu bersyukur loh hari ini. Kamu tahu kenapa kamu harus bersyukur? Karena kamu punya istri kayak aku. Kalau kamu istrinya enggak kayak aku, enggak ada kamu hari ini. Siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Atau sama anaknya, kamu untung kamu punya mama. Seperti mama, kalau enggak ada kamu hari ini. Nah ini bukan contoh dari wanita yang rendah hati. Rut itu rendah hati. Ya. Di dalam Rut 2 ayat 1-2 nanti saudara bisa baca sendiri. Walaupun dia punya saudara yang kaya. Ya, Rut ini enggak aji mumpung. Tetapi dengan kerendahan hati dia menawarkan dirinya untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan mertuanya.
Dengan kerendahan hati dia menawarkan dirinya. Dan dia juga orang yang pekerja keras. Dia tidak hanya duduk nyaman, duduk diam. Dia tidak berkata sama Naomi, aku sudah nemenin kamu loh ya. Jadi sekarang tanggung jawabmu mana? Engkau harus menghidupi aku. Enggak. Tetapi justru dia berkata sama Naomi, biarkan aku yang bekerja. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berinisiatif ketika melihat suami di dalam kesulitan? Ketika kita berinisiatif ketika anak-anak menghadapi pergumulan? Apakah kita bergerak dengan apa? Dengan kasih kita kepada mereka? Apakah kita ini pekerja keras? Apakah kita ini adalah wanita yang tidak bisa diam? Artinya apa? Sekalipun sekarang keluargaku baik-baik, mungkin sekarang sedang di zona nyaman. Tetapi seorang wanita yang rendah hati, yang pekerja keras, dia tidak akan pernah diam-diam, ongkang-ongkang gitu ya. Duduk, minum teh, ngafe. Ngapain? Tidak ada menikmati hidup. Boleh menikmati hidup, tetapi seorang wanita yang seperti Ruth, dia akan tetap terus menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan? Jadilah pendoa buat mereka. Amin, saudara. Seorang wanita harus suka berdoa. Berdoa itu adalah gaya kehidupan kita. Karena dengan doamu engkau membentengi pasanganmu. Dengan doamu engkau membentengi anak-anakmu. Hanya doa yang bisa membentengi setiap langkah mereka. Amin, saudara. Ya. Meskipun mendapatkan belas kasihan dari Boas, Ruth ini tidak mau berdiam diri. Dia sibuk bekerja. Dan apa? Dan akhirnya dia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di balik kerja kerasnya itu. Karena kita tahu bahwa ketika Ruth itu bekerja memungut jelai-jelai yang jatuh, apa yang diperoleh itu tidak sedikit. Dan kita percaya bahwa itu semua pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan melihat kita seorang wanita yang tidak suka berdiam diri. Karena apa? Kita selalu dipacu dengan apa? Waktu itu semakin lama semakin cepat. Waktu ini singkat. Akhirnya apa? Kita bekerja untuk apa? Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang maksimal bagi keluarga kita. Amin, saudara. Dan ketika Tuhan melihat kita adalah seorang wanita yang rendah hati, kita wanita yang rajin, percayalah apa yang kita kerjakan Tuhan memberkati. Ya, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karakter yang kedua adalah apa? Berhikmat. Di dalam Rut pasal yang ketiga, Naomi ini menyuruh Rut untuk meminta perlindungan kepada Boas. Ya, coba kita baca Rut 3 ayat yang keempat. Rut pasal 3 ayat yang keempat. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, Naomi ini ngomong sama Ruth, engkau tunggu aja perintahnya daripada Boas. Tetapi apa yang Ruth lakukan? Kita baca ayat yang ke-9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Ruth? Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ruth ini berinisiatif meminta Boas untuk mengembangkan sayapnya untuk melindungi dirinya. Oleh karena Boas itu adalah seorang kaum yang wajib untuk menebusnya. Lihat ya, Ruth ini punya hikmat. Dia dengan cerdik memakai apa? Jendela yang dibukakan oleh Naomi untuk meminta Boas melindungi dirinya dan menikahinya. Pesan Ruth itu apa? Tunggu aja. Engkau tunggu aja sampai apa yang dikatakan Boas kepadamu. Tetapi Ruth itu dengan hikmatnya. Ketika Boas bertanya, dia langsung ngomong. Engkau harus mengembangkan sayapmu, memberikan perlindungan kepadaku karena engkau adalah kaum yang harus menebus aku. Saudara, jadi seorang wanita, seorang istri, seorang mama, kita harus berhikmat. Amin. Apa yang menyelamatkan keluarga adalah hikmat yang datang daripada Tuhan. Tidak peduli kita mau sekolah tinggi, mau S3, S7, S Mambo, S Lilin, apapun. Hikmat itu tidak ada di bangku sekolah. Tetapi hikmat itu diberikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ketika suamimu mengalami
masa-masa sulit. Orang yang berhikmat ketika suami bertanya, "Ma, tolong doakan, aku harus bagaimana?" Engkau tahu bagaimana engkau harus berkata-kata kepada suamimu. Bahkan engkau bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada suami apa yang harus dia lakukan. Amin, saudara. Satu kali suami saya telepon saya bilang gini, "Ma, doakan ya. Aduh, aku lagi susah. Pekerjaan lagi susah." Kemudian saya berkata, "Ya, oke, saya akan berdoa. Aku akan berdoa." Saya berdoa. Dan kemudian malamnya suami saya tanya, "Ma, ngapain?" Kemudian saya bilang, "Saya sudah berdoa. Ada pesan Tuhan." "Apa pesan Tuhan?" Saya cuma berkata gini, "Saya bingung ya mau nyampaikan kayak gimana sama kamu. Tapi Tuhan cuman gini, masa kamu itu enggak belajar dari pengalaman masa lalu?" Suami saya ketawa dan suami saya berkata, "Makasih ya, Ma. Aku tahu bagaimana aku harus bersikap. Bagaimana aku harus merespon. Aku harus ingat kalau dulu Tuhan tolong, maka sekarang pun Tuhan akan tolong." Dan saya berkata, amin. Amin, saudara. Mungkin kita tidak bisa kasih solusi yang, "Oh, kamu harus begini." Karena mungkin kita tidak tahu dan Tuhan memang tidak berbicara kepada kita. Tetapi paling tidak kita bisa menguatkan hatinya. Karena tugas seorang istri adalah apa? Menjaga hati suaminya. Hati suaminya bukan hanya berpaut kepada kita, tetapi yang terpenting hati suami selalu terpaut kepada Kristus. Sehingga apapun yang dia hadapi, dia tetap punya ketenangan, kedamaian. Dan ketika dia tenang di dalam Tuhan, percayalah segala sesuatu yang apa yang dia lakukan itu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara. Yang terakhir, apa yang harus kita bagikan kepada anak kita? Nama baik. Nama baik, ya. Kita lihat Rut 3 ayat 11. "Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu." Itu kata Boas. "Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa apa? Engkau seorang perempuan baik-baik." Dikatakan setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik. Saudara, sebutan perempuan baik-baik ini hanya muncul 2 kali di dalam Alkitab. Dan dua-duanya diterapkan untuk apa? Istri yang baik kepada seorang istri. Coba kita buka di dalam Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang. Coba kita baca lagi, Amsal 31. Ayat yang ke-10. "Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Lihat saudara, istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Dan ketika seorang suami memiliki istri yang cakap, dia tidak kekurangan keuntungan. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, dan juga di dalam Rut 4 ayat 15 dikatakan, "Rut adalah perempuan yang lebih berharga dari 7 anak laki-laki." Orang-orang ini berkata sama Rut, sama Naomi, "Naomi, engkau anakmu laki-laki keduanya sudah meninggal, tetapi engkau punya menantu yang bernama Rut. Dia adalah seorang perempuan berharga lebih daripada 7 anak laki-laki." Kenapa? Karena Rut di sini menjaga, dia bisa memberikan contoh, dia punya nama baik. Karena apa? Dia punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia punya karakter yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita? Berikan nama baik. Kau harus menjaga nama baik untuk apa? Untuk kehormatan Tuhan, untuk kehormatan suamimu, dan untuk kehormatan keluargamu. Apa yang kita lakukan? Jangan lakukan apa yang hanya untuk menyenangkan, memuaskan diri sendiri. Tetapi engkau harus ingat bahwa perjalanan kita menjadi orang percaya, engkau membawa nama Tuhan Yesus. Engkau membawa nama baik keluarga. Engkau membawa nama baik anak-anakmu. Satu hari kelak ketika anak-anak sudah waktunya menikah, kenalan ya dengan calon mertua. Calon mertuanya pasti tanya, "Papa mama namanya siapa? Pekerjaannya apa?" Mereka akan melihat bibit, bebet, bobot. Itu yang harus kita berikan.
Dan kalau kita punya nama baik, percayalah ketika kita menghadapi masalah, nama baik itulah yang akan menolong kita satu hari kelak. Amin, saudara. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Rut. Kita tahu ya, Rut itu bukan siapa-siapa. Dia pribadi yang kurang berarti, tetapi dia menjadi seorang pahlawan wanita. Dengan kata lain, Rut ini dari zero, dia menjadi hero. From zero to hero. Dan bahkan Rut ini menjadi nenek moyang Kristus, Tuhan yang kita sembah. Hari ini biarkan kita memberikan warisan rohani kepada anak-anak kita. Dan biarkan itu terus turun-temurun kepada anak cucu cicit kita. Bahwa ada seorang wanita yang berdiri tegak di dalam keluarga. Karena dia punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena dia punya karakter seperti karakter Kristus. Dan dia menjaga nama baiknya seumur hidupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biarkan saat ini kami menyadari, kami punya satu kewajiban, kami punya satu tanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk kami hidup di dalam kasih karunia. Bukan kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Bukan kami hidup untuk enak-enakan. Tetapi kami akan berjuang, kami akan berusaha bekerja lebih lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Karena kami mau bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan, kami tidak mau lewatkan itu semua menjadi sia-sia. Dan biarkan kami ambil bagian di dalam kasih karunia Tuhan itu. Untuk kami memberikan warisan rohani kepada anak-anak kami. Biarkan anak-anak kami boleh melihat. Dan kami boleh menjadi teladan. Bagaimana kami menjadi seorang wanita yang punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman dengan kesetiaan. Iman yang berani menghadapi tantangan. Bukan karena kami hebat. Bukan karena kami juga nekat. Tetapi karena kami beriman kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang ada menyertai kami. Tuhan yang memampukan kami. Dan Tuhan yang akan membukakan setiap jalan-jalan yang hari ini masih buntu di hadapan kami. Tuhan yang selalu ada dengan kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Dan kami tahu bahwa hidup kami bukan tentang kami, tetapi adalah tentang Kristus. Biarkan anak-anak kami boleh melihat bahwa kami punya karakter seperti Kristus. Biarkan Amsal 31 itu menjadi bagian kami. Kami menjadi istri-istri yang cakap. Kami menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya setiap keturunan kami akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kami menabur yang baik, ketika kami menabur dengan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, taburan kami tidak akan pernah sia-sia. Kami akan melihat keturunan kami menjadi keturunan yang takut akan Engkau. Mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Mereka punya hati yang mengasihi Engkau. Dan kami akan berbahagia karena kami melihat keturunan kami akan dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi berkat. Keturunan kami akan memberkati banyak orang. Melalui keturunan kami kebenaran Injil diberitakan. Dan melalui keturunan kami kemuliaan Tuhan terjadi di muka bumi ini. Kami mau menjaga nama baik kami Tuhan. Kami tahu ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang harus dilakukan. Tetapi kami belajar daripada pengorbanan Kristus. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Dan saat ini adalah bagian kami. Tuhan memberikan kami kesempatan hidup di dalam kasih karunia. Kami mau ambil bagian Tuhan. Untuk hidup bersama dengan Engkau. Kami mau mengorbankan segala sesuatu. Kami mau buang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami mau berkata, mulai hari ini, aku mau hidup yang baru. Aku mau lepas segala kedagingan. Segala sesuatu yang menyenangkan hatiku. Tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau lepaskan semuanya hari ini. Aku mau hanya hidup bagi Kristus. Biarkan Kristus yang ada di dalamku. Aku semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar.
Dan aku percaya Tuhan, ketika itu terjadi, maka hal-hal yang baik yang akan keluar dari hidupku, yang akan memberkati suami dan anak-anakku, bahkan keturunan-keturunanku, hidupku menjadi berkat. Melalui hidupku, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari seorang Rut dengan ketangguhannya yang luar biasa. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat, bukan karena dia pintar, tetapi justru Rut adalah seorang wanita yang merendahkan hatinya di hadapan Engkau. Hari ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami berkata, Tuhan, terus bentuk hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Kerjakan Tuhan apa yang harus Engkau kerjakan di dalam kehidupanku. Biarkan aku tetap terus bersinar semakin hari semakin terang di dalam kegelapan dunia ini. Dan biarkan di dalam keluargaku mereka melihat ada seorang wanita yang tetap tegak berdiri teguh di dalam iman apapun yang terjadi. Biarkan melalui doa-doa kami boleh membawa keluarga kami masuk di dalam rencana Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Biarkan kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami, agar apa yang kami terima, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup tidak semakin mudah, hidup semakin sulit. Tetapi itu tidak menjadi halangan buat kami, karena ada Yesus di dalam kehidupan kami. Dan justru melalui kebenaran firman-Mu kami belajar masa-masa yang sulit adalah kesempatan emas untuk kami memberikan teladan kepada anak-anak kami, kepada keturunan kami, bahwa di dalam Tuhan kami tidak takut apapun. Karena ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Biarkan kami tetap terus berjalan di dalam hidup kami bersama dengan Engkau sampai akhir kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau yang mengasihi Tuhan. Disertailah kehidupanmu dengan kekuatan dan kemampuan yang datang daripada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dan pulanglah dengan sinar kemuliaan Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi berkat. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari kita semua yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.